اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan hidayah istiqomah dan alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita jalan untuk mempelajari agama, jalan untuk ngaji, dan insyaallah kita akan membahas salah satu kitab yang sudah masyhur. Insyaallah di pondok-pondok juga sudah biasa dipelajari, bukan hanya pondok, di masjid-masjid, di langgar-langgar juga biasa dipelajari, yaitu kitab Safinatun Najah yang membahas tentang fikih. Maka pembahasan kita insyaallah kita membahas masalah fikih, dan sebelum kita membaca kitabnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mulai mempelajari fikih. Yang pertama adalah pentingnya masalah fikih ini. Jadi poin pertama sebelum kita membaca kitabnya adalah bahwasanya mempelajari fikih ini adalah suatu hal yang penting karena fikih ini membahas tentang tata cara ibadah, tata cara wudhu, tata cara mandi besar, tata cara tayamum, carane sembahyang, carane poso, dan sebagainya, yang mana hal tersebut tidak akan pernah lepas dari kehidupan seorang muslim, karena seorang muslim tugasnya adalah ibadah. Ya kalau ibadah mau nggak mau juga harus ikut pakem, juga harus ikut kaidah, juga harus ikut aturan yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Maka penting membahas masalah fikih. Kemudian yang kedua, dalam membahas fikih, karena pembahasan fikih ini adalah pembahasan yang sangat luas, jadi nanti jangan kaget kalau misalkan ada perbedaan pendapat. Ini yang sering kita sampaikan ketika baru mempelajari fikih, karena fikih ini adalah ranah yang sangat-sangat luas, ya. Jadi sak durunge sinau, saya wanti-wanti jangan kaget. Dalam artian jangan kaget itu, jangan kaget kalau misalkan nanti ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kita. Karena berbeda itu ya biasa dalam ranah fikih, ya. Berbeda itu biasa dalam ranah fikih. Jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan ini membuat kita malah tidak suka untuk ngaji atau bahkan sentimen terhadap golongan kelompok tertentu, kayak gitu. Jadi kalau bisa ketika kita belajar fikih ini, harapannya nek wis ngaji fikih ini pandangannya semakin luas. Jadi bukan malah semakin sempit, tapi semakin luas. Oh ternyata memang ono sing ngomong kayak gini, ono sing ngomong kayak ngono, ya. Mungkin dulu ketika kita belum ngaji, ya, kita taunya mungkin di langgar kampung kita, ya mungkin taruhlah yang paling mencolok misalkan kunut subuh, ya, misalkan kunut subuh, ternyata kita pas sembahyang nang masjid, salah satu masjid, oh ternyata gak kunut subuh. Ya, kemudian kita meyakini, oh iya, jadi yang bener gak kunut subuh. Tapi kita belum ngaji fikih, hanya kita tahu bahwasanya ya sudah yang benar itu. Akhirnya kita meyakini, ya wes gak usah kunut subuh. Ternyata ketika kita belajar lagi, balik lagi, oh ternyata ya memang ono sing kunut subuh itu ono alasane. Jadi intinya adalah janganlah perbedaan fikih ini menjadi sesuatu yang membuat kita bercerai-berai. Kita belajar fikih tujuannya adalah sama-sama untuk ibadah. Jadi ketika kita belajar nanti, ya tinggal
dilihat saja ya, misalkan sampean ngaji kepada siapa, kemudian mantepe ati nangdi, tentu dengan meminta petunjuk dari Allah ya. Mantepe ati nangdi, kemudian ya sudah bismillah, itu kita amalkan. Kalau misalkan ada yang berbeda dengan kita, ya kita sampaikan sepurane aku meyakini sing kayak ngene, sampean kayak ngono ya monggo. Ya. Jadi kita enggak, ya silakan, kita wong namanya negara berbeda-beda kan gitu loh ya. Semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun kita berbeda ya biasa saja gitu ya. Karena setiap orang punya hak untuk memilih apa yang ingin dia jalani. Yang penting semuanya masing-masing nanti tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang kita bahas ini adalah fikih dalam mazhab Syafi'i. Fikih dalam mazhab Syafi'i yang mana ini adalah mazhab mayoritas mayoritas penduduk masyarakat di Indonesia. Jadi fikih itu yang umum ya, mazhabnya ada 4. Ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada ada Hambali. Kalau Hanafi itu mungkin yang diamalkan kebanyakan orang-orang di India, daerah India itu kitab-kitab ngaji fikih nggih Hanafi, orang-orang India sebagian ya, India, kemudian mungkin Asia Tengah mungkin ya. Kemudian kalau misalkan Maliki itu banyak diamalkan di Maroko ya, di Maghrib, Maroko ya, di Afrika, daerah-daerah barat sana ya. Dan dulu sampai ke Andalusia sebelum ketika Spanyol masih berada di kaum muslimin ya, di Andalusia itu juga termasuk pusatnya mazhab fikih Maliki. Kalau Hanafi Syafi'i Indonesia, Malaysia, daerah-daerah Asia Tenggara ini, kemudian Mesir, kemudian Yaman, nah itu Syafi'i. Kalau Hambali itu Saudi. Jadi ya biasa kalau misalkan ketika kita sholat subuh, misalkan hari ini kita sholat subuh di Indonesia nggak kunut, kemudian subuhan nanggone Masjidil Haram gak kunutan, biasa. Terus subuhan nanggone Maroko misalkan, ternyata di sana pakai kunut, tapi kunutnya sebelum ruku, ya biasa. Kemudian kita kunut subuhan besoknya lagi di India, ternyata mereka nggak pakai kunut juga. Jadi itu suatu hal yang biasa ya. Baik, maka kita insya Allah akan membahas kitab Safinatun Najah, dan ini adalah kitab dasar dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fi dharain amin. Qala al-musannif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Rahmani kang maha welas ar-rahimi lan maha asih. Alhamdulillah wis kabeh ning puji kulillahi kedue Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Wabihi lan kelawan maring Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun ala umuri dunya ing atase pira-pira perkawis dunya waddin lan agama. Wa sallallahu lan muga-muga paring selawat sapa Allah wasallam lan paring keselamatan ala sayyidina ing atase sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin kang dadi tutupe para nabi, wa alihi lan ing atase para keluargane nabi, wa sahbihi lan para sahabate nabi ajmain kang kabeh. Wala lan ora ana haula daya, wala lan ora ana kuwata kekuatan illa kejaba billahi kelawan kagungane Allah al-ali kang maha luhur, al-azimi lan maha gede. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala, penulis kitab Safinatun Najah, memulai dengan basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah suatu hal yang lumrah ketika kita membaca kitab. Biasanya memang di awal kitab pasti ada tulisannya bismillahirrahmanirrahim ketika menulis suatu kitab ya, karena memang bismillahirrahmanirrahim
biasanya ditulis oleh para ulama sebagai bentuk tabaruk, mencari berkah, supaya kitab yang akan ditulis diberkahi, ya, supaya kitab yang akan ditulis diberkahi. Dan dalam satu hadis disebutkan, kullu amrin ribalin la yubda bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah itu terputus barokahnya, ya, terputus barokahnya, ya. Jadi kalau kita beraktivitas, ya, lapo-lapo titik-titik bismillah, ya, bekerja, ya, kita ngucap bismillah, kita keluar rumah bismillah, kita masuk rumah bismillah, kita minum bismillah, makan bismillah, ya, apapun, ya, hendaknya dimulai dengan bismillah, ya, karena ini mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala supaya aktivitas dan kegiatan kita diridhai Allah. Kemudian beliau memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan untuk segala macam perkara dunia dan agama. Karena bagi seorang muslim itu gak ono nggon senden kejaba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya seorang muslim, hatinya seorang mukmin itu tidak akan terlalu bergantung kepada manusia. Jari ini arek-arek kan, jangan berharap manusia nanti kamu kecewa kan, ini ya. Kalau berharap kepada manusia nanti kecewa, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kemudian bersolawat. Ya, kemudian bersolawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyandingkan namanya dengan nama Rasulullah SAW, maka ketika kita muqaddimah, ketika kita membuka sesuatu, maka hendaknya kita sandingkan nama Allah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menetapkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya disandingkan dalam syahadat. Syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, disandingkan, ya. Adzan juga gitu, ya, adzan juga ada syahadat. Baik, wa alihi wa sahbi ajmain, dan juga keluarga beliau dan para sahabat seluruhnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faslun arkanul Islam. Pembahasan yang pertama adalah tentang rukun Islam. Kita akan bahas agak cepat, ya, masalah rukun Islam dan rukun iman, ya, karena ini insya Allah sudah masyhur. Qala musannif rahimahullah taala, faslun tawi iki iku fasal kang anyar. Arkanul Islam utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu rupani syahadat an la ilaha, ora ana sesembahan illallah kejaba Allah, wa anna Muhammadan lastuhni kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa iqamus sholati lan ngedekake salat, wa itauz zakati lan meneh zakat, wa shaum Ramadan lan poso Ramadan, wa hajjul baiti lan haji man istata'a gawe wong kang istata'a mampu ilahi maring albait sabila apa sabila dalani. Beliau menyebutkan tentang rukun Islam dulu, ya, beliau menyebutkan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ini adalah pembahasan inti biasanya dalam kitab fikih, yaitu membahas rukun Islam. Biasanya bahas sholat, ya, kemudian bahas zakat, bahas puasa, bahas haji. Mungkin ada yang bertanya, lah terus syahadat dibahas di mana? Ya, syahadat dibahas di mana? Syahadat ini termasuk rukun Islam, ya. Dan biasanya dalam pembahasan fikih nanti dibahas tentang ahkamur riddah, hukum-hukum orang itu keluar dari Islam. Ya, hukum-hukum orang itu keluar dari Islam. Nah, ketika nanti membahas masalah hukum-hukum orang keluar dari Islam, itu nanti dibahas tentang qawatiul Islam atau nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, biasanya dalam kitab fikih yang cukup lengkap nanti dibahas, kayak Abu Suja atau yang semisalnya. Ya, nanti bahas masalah itu, yaitu membahas masalah syahadat.
Ya. Dan juga syahadat masuk dalam bab fikih karena syahadat ini adalah kunci seseorang masuk agama Islam. Dan orang masuk Islam, kalau misalkan orang kafir, kalau dia masuk Islam, maka tidak sah Islamnya kecuali dengan mengucapkan syahadat. Nek wong kafir kemudian batin syahadat, ya, maka dia masih belum dianggap Islam. Karena fikih itu tidak membahas masalah batin. Ya. Kita bukan bahas masalah hati seseorang, tapi kita membahas masalah perilaku dan ucapan seorang. Itu fikih. Ya, fikih wong ngomong dibahas, wong lakoni apa dibahas, tapi nek wong batin, wong berperasaan sesuatu, maka tidak dibahas dalam fikih. Karena hati itu terlalu rumit untuk dibahas. Baik, faslun. Pembahasan yang baru. Arkanul imani. Faslun utawi iki iku pasal kang anyar. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6. Antuk mina rupane antuk mina yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulan bila-bila rusule Allah, wa bil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir, wa bil qadari lan kelawan takdir khairihi rupane becike takdir, wa syarihi lan olone takdir minallahi sedayane iku minallahi saking Allah Ta'ala. Oke. Kemudian beliau menyinggung sedikit masalah rukun iman, ya, menyinggung sedikit masalah rukun iman. Dan rukun iman sebagaimana yang sudah kita hafal, sudah kita pelajari mungkin sejak berpuluh tahun yang lalu. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kemudian beriman kepada hari akhir, beriman terhadap takdir, ya. Baik dan buruknya semuanya dari Allah. Baik. Faslun, kemudian pasal yang baru, makna la ilaha illallah. Makna utawi makna la ilaha illallah iku la ma'buda ora ana sesembahan bihakin kelawan becik fil wujud ing dalam pira-pira wujud illallahu kecuali kejaba Allah Subhanahu wa taala. Makna syahadat adalah tidak ada sesembahan secara benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita sudah bersyahadat syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh selain agama Islam, ya, seluruh selain agama Islam atau seluruh sesembahan Tuhan-Tuhan yang ada, tidak ada yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang sudah mulai masuk bahas fikihnya. Yang pertama kali dibahas di sini atau pembahasan di sini adalah tentang tanda balik. Ya. Insyaallah sudah balik semua ya. Mas Wiji wis balik tak guru? Sebalik insyaallah ya. Baik. Faslun utawi iki ku pasal kang anyar. Alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balik iku salasun ana 3. Tamamu 15 sanatan. Tamamu rupane jangkepe 15 sanatan 15 tahun fi dzakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon, wal ihtilamu lan ihtilam ngipi fi dzakari ing dalam bocah lanang wal unsa lan bocah wadon litis aisinina maring umur 9 tahun, wal haidu lan haid fil unsa ing dalam bocah wadon litis aisinina maring 9 tahun. Tanda balik ada 3 ya, tanda balik ada 3. Apa saja tanda balik tersebut? Tanda balik yang pertama adalah ketika seseorang sudah berumur 15 tahun. Ketika seseorang sudah berumur 15 tahun, maka otomatis balik. Meskipun belum pernah mimpi, ya, meskipun belum pernah
belum pernah mimpi meskipun dia belum haid. Kalau misalkan ada. Jadi 15 tahun ini adalah untuk laki-laki perempuan berlaku. Jadi 15 tahun. Jadi ini 15 tahun kelas berapa ya? Kelas berapa? SMP, masa SMA? SMP ya, SMP kelas 3 paling ya. SMP kelas 3. Ini sekolah umur betung 6 tahun, rolas, 13, 14, ya kelas 3. Kalau SD-nya kelas umur 6 tahun. Kalau SD-nya umur 7 tahun berarti ya kelas 2 SMP. Ya umur segitu maka otomatis sudah balik. Ya, otomatis sudah balik. Jadi tanda yang pertama adalah umur 15 tahun. Ya, umur 15 tahun. Ini untuk laki-laki dan perempuan tadi. Dan ini sifatnya otomatis. Sifatnya otomatis. Jadi head gak head, ngipi gak mimpi, nek 15 tahun jangkep otomatis balik. Ya. Kayak sama di adik, di anak ya. Sing mesti anak ya. Sing gurung ya ndang duwe. Kemudian tanda kedua. Tanda yang kedua apa? Al-ihtilam. Ihtilam itu adalah kita sering bahasakan dengan apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Ya sampeyan ngerti lah, padha gede ini ya. Ihtilam, mimpi basah. Fi dzakari wal unsa. Untuk laki-laki dan perempuan. Ini juga sama. Jadi mimpi basah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Mungkin laki-laki ya, karena di sini semua laki-laki sudah paham. Kalau perempuan gimana? Jadi perempuan itu juga mimpi basah, tapi ini sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Ya. Sebagaimana ada sahabat wanita Ummu Sulaim kalau tidak salah yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alil mar'ati ghuslun idah talamat au kama qal. Ya Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu mandi kalau dia mimpi? Ya. Maka hadisnya sahih Bukhari Muslim. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, na'am idza ra'at al-ma'a. Ya, kalau dia melihat air. Dia melihat air. Ya. Maksudnya air di sini adalah air mani. Ya. Air maninya perempuan. Jadi kalau misalkan ngipi yang uniku ya. Kemudian dilihat di celananya misalkan ada basahan, ya, ada basahan dan itu bukan kencingnya, karena bisa dibedakan kencing, ya bisa dibedakan kalau kencing, ya maka berarti itu adalah air maninya. Tapi ini sekali lagi sangat-sangat jarang, sangat-sangat jarang. Nah kalau laki-laki ya sudah mafhum ya, insya Allah sudah mafhum. Nah ini kalau ada wanita atau lain-lain yang sudah mimpi basah, maka itu adalah tanda balik dengan catatan umurnya 9 tahun atau lebih. Jadi kalau ada anak umur 5 tahun, dia laporan misalkan ke orang tuanya, Bu, Pak, aku tangi turu loh, ngompol, didelok, iki duduk bukan kencing, ya. Ini air mani misalkan, umur 5 tahun misalkan. Maka apa yang Anda lakukan ketika menjadi seorang ayah, Mas Wiji? Apakah berarti anaknya sudah balik? Kita katakan, ya, ini belum balik. Ya, belum balik. Dan air mani tadi itu adalah bukan mani tanda balik, tapi penyakit. Ya. Jadi sama seperti wanita, ya, sama seperti wanita nanti ada darah haid, ada darah istihadah. Darah haid itu darah sehat, kalau istihadah itu darah penyakit. Podo-modo gede, tapi sing siji gak oleh sembayang, sing siji oleh sembayang. Karena sing siji ini itu darah haid, sing siji ini darah penyakit. Ini juga sama. Kalau misalkan
dia mimpi basah tapi umurnya gorong jangkepi 9 tahun, misalkan di umur 7 tahun 6 tahun sudah mimpi, maka dia belum balik, dia belum balik ya. Baik. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan dengan catatan tadi litis aisinin, kalau umurnya 9 tahun ke atas. Kurang dari itu maka itu adalah air mani yang penyakit, bukan tanda balik. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wal haidhu fil untha, haid untuk khusus perempuan. Karena nggak ada perempuan ya mungkin nggak terlalu memahami yang laki-laki, kecuali sing di bojo ya, sing jomblo-jomblo insyaallah kurang paham ya. Wal haidu, haid untuk perempuan. Haid ini juga tanda balik bagi seorang wanita. Haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita ya. Darah yang keluar dari farji, dari kemaluan wanita ya, tempat keluarnya anak ya, tempat keluarnya anak, bukan tempat keluarnya kencing ya. Haid ini menjadi tanda balik bagi seorang wanita litis aisinin, dengan catatan yang sama. Catatannya apa? Catatannya kalau dia sudah berumur 5-9 tahun ke atas. Kalau dia sudah berumur 9 tahun ke atas, maka ketika dia haid otomatis itu adalah tandanya balik. Umur 10 tahun haid, maka dia sudah balik meskipun belum mencapai 15 tahun ya, karena 15 tahun tadi tanda otomatis meskipun tanda yang lain belum keluar. Tapi kalau haid dan mimpi ini itu dia dia harus muncul dulu baru dihukumi haid. Tapi kalau 15 tahun itu tanda otomatis, orang sudah lewat 15 tahun otomatis sudah mukallaf, sudah balik. Baik. Maka kalau ada anak perempuan umurnya belum genap 9 tahun, misalkan umur 7 tahun, kemudian keluar darah dari farjinya, maka ini tidak dihukumi dengan haid, dia tidak dihukumi dengan balik ya, dia tidak dihukumi dengan balik dan dihukumi dengan darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit ya, darah istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, ini nanti hubungannya tentang pendidikan anak. Karena dalam fikih juga dibahas masalah termasuk fikih dalam mendidik anak. Ketika anak umur 7 tahun sudah dilatih untuk diperintahkan sholat ya. Ketika umur 10 tahun ya tetap diperintahkan, kalau tidak mau sholat maka boleh dipukul, dengan catatan yang ada catatannya, nggak angger mukul ya. Catatannya mukul dengan pukulan yang tidak menyakiti ya, kemudian tidak menggunakan alat yang keras. Kemudian dilihat, kalau misalkan mukul itu membuat dia jerah maka boleh, tapi kalau mukul itu tambah areke ngwaneni gitu ya, tambah banggel gitu ya, maka tidak dipukul gitu ya. Tidak dipukul, karena tujuannya mukul itu bukan mukul takdzib bukan mukul takdzib ya, tapi takdzib. Pukulannya itu bukan pukul menyiksa, bukan pukul menghukum, tapi mukul untuk mendidik. Jadi ini dipukul tapi tidak bisa mengarahkan anak itu untuk semakin dekat kepada sholat ya, maka nggak dipukul, cari cara lain gitu. Jadi ini adalah pukulan takdzib. Itu kalau misalkan anak itu memang jerah, kalau dengan dipukul dia mau berangkat sholat. Nah, itu nanti kalau misalkan anak 7 tahun, anak umur 7 tahun ya, kemudian dia disuruh sholat ya, kemudian taruhlah dia keluar darah ya, maka tetap tidak apa-apa, disuruh sholat saja, karena itu darahnya dihukumi darah penyakit, nggak apa ya. Baik, ini adalah tanda-tanda balik. Berapa menit Imam? Setengah jam. Ibu. Sampai jam birunya. Sampai jam. Gue ditutup lagi masjid. Jam 8 kurang ya? Jam 8 kurang. Gue ditutup. Baik. Bahas itu tadi pembahasan balik.
Pembahasan berikutnya adalah tentang istinja. Istinja. Ya. Istinja itu adalah mensucikan dubur atau kubul dari najis atau dari sesuatu yang keluar darinya. Yaitu dari najis apa? Dari najis yang keluar darinya. Ya, jadi saya ulangi, istinja itu adalah mensucikan dubur atau kubul. Ya, kubul itu kemaluan ya, dubur ya itulah dubur. Ya. Dubur dan kemaluan dari najis yang keluar darinya. Ya, dari najis yang keluar darinya. Maka kita pahami dari sini. Kalau misalkan ada yang keluar itu tidak najis, maka tidak ada istinja. Jadi kalau misalkan ada yang keluar tapi nggak najis, maka tidak butuh pada istinja. Contohnya apa yang keluar dari kubul atau dubur tapi nggak najis? Kentut. Kentut. Angin nggak najis. Makanya ketika kita kentut nggak disunahkan untuk istinja. Ya. Mari kentut terus cewek enggak ya? Kentut ya biasa. Kenapa? Karena kentut itu adalah bukan barang najis. Sedangkan istinja itu berlaku membersihkan dubur atau kubul ketika yang keluar adalah suatu yang najis. Ya. Ya, misalkan ya kotoran, kemudian air kencing, ya. Kemudian darah misalkan dan lain sebagainya. Baik. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau mengatakan faslun utawi iki iku pasal kang anyar syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate nyukupine watu iku samaniyatun ana 8. Beliau langsung membahas masalah istinja dengan batu. Ya. Dan sebenarnya istinja ada 2. Bisa dengan air, bisa dengan batu. Ya, bisa dengan air, bisa dengan batu. Kalau misalkan tidak ada air maka pakai batu. Nah, beliau di sini langsung bahas batunya karena kalau air itu sudah mafhum, nggak terlalu banyak perincian. Tapi kalau batu ini cukup ada perincian. Kenapa? Karena batu ini adalah rukhsah, keringanan. Kalau tidak ada air, ya. Kalau misalkan ada air, apakah boleh tetap pakai batu? Tetap boleh, tapi kedudukannya tetap tidak bisa seperti air. Tapi diperbolehkan. Karena batu atau yang semacamnya ini tidak bisa menghilangkan bekas najis. Dia hanya menghilangkan wujud najis. Ya. Jadi saya ulangi, karena batu ini tidak bisa menghilangkan bekas najis. Bisanya hanya menghilangkan wujud najis saja. Ya. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya sepurane ya, misalkan kita buang air besar, kita istinja pakai tisu lah taruhnya. Ya. Apakah ketika kita membersihkan dengan tisu tadi itu memang hilang seperti kita menggunakan air? Tentu jawabannya tidak. Beda. Kalau air itu memang membersihkan sampai bekas-bekasnya. Tapi kalau tisu tidak, dia hanya menghilangkan bentuknya saja. Nek sampean cara ngambu aja ambu ya. Sama nyicipi aja rasanya gitu loh. Berarti gitu. Itu bekas ya, itu bekas. Ya, itu bekas. Kalau batu itu seperti itu. Jadi dia bentuknya adalah takfifun najasah. Itu istilahnya nang kita fikih ngono, takfif, meringankan najis. Itu diperbolehkan Nabi ya, karena ada dalilnya. Ya, tapi kalau air itu memang dia menghilangkan. Kembali ke sini maka beliau menyebutkan syarat-syarat istinja dengan batu. Ada 8. Yang pertama an yakuna bi thalathati ahjarin. An yakuna yen to ono apa hajar iku bi thalathati ahjarin. Kelawan telung watu. 3 batu. Syarat pertama adalah dia menggunakan 3 batu atau 3 sisi yang berbeda dari satu batu. Jadi makna dari 3 batu di sini bukan 3 buah batu saja, tapi maknanya adalah yang penting sisinya berbeda, ya, meskipun itu berasal dari satu batu.
Karena yang dicari adalah dia bersih ketika untuk membersihkan. Ya, bersih untuk membersihkan. Ya, jadi meskipun batunya agak besar, misalkan sama ini, pertama pakai yang sini, kedua pakai yang sini, gimana mas? Ketiga pakai yang sini misalkan, maka boleh. Ya, jadi menggunakan 3 batu, 3 batu atau 3 sisi dari batu. Ya. Baik. Ini yang pertama, syaratnya itu. Ya, syaratnya itu. Ya. Kemudian syarat yang kedua, wa an yunkiyal mahalla, wa an yunkiyalan yento ngilangi apa hajar apa watu al mahalla, ya, panggon metune kotoran. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah batu tersebut bisa untuk membersihkan wujud najis. Ya, bisa membersihkan wujud najis. Ya. Dari mana membersihkan wujud najis? Dari tempat keluarnya. Mahal ini adalah tempat keluar. Ya, mahal itu tempat najis. Ya, mahal itu tempat najis. Maka kalau misalkan najisnya sudah melewati tempat keluarnya, maka tidak boleh dibersihkan dengan batu. Misalkan, ya sepuran ya, ya, mohon maaf ya. Tapi bahas fikih itu memang kadang-kadang ada sisi vulgarnya gitu. Tempat keluarnya air kencing itu adalah zakar dan kepalanya. Kalau tempat keluarnya kotoran itu adalah lubang dubur. Ya, lubang dubur. Maka kalau misalkan mencret, ya mana ya mencret misalnya. Kemudian otomatis kotorannya akan mengenai pantat. Ya, mengenai pantat, bukan cuma di lubang dubur tapi di pantatnya. Maka apakah boleh tetap menggunakan batu? Jawabannya tidak boleh. Karena batu hanya untuk mensucikan tempat keluarnya najis, bukan untuk najis yang ada di luar. Misalkan ada kotoran di sini, maka tidak cukup kita membersihkan dengan batu. Tempatnya tetap najis. Kenapa? Karena ini bukan tempat keluarnya najis. Jadi maksudnya adalah dia bisa membersihkan tempat keluarnya najis itu tadi. Jadi kalau misalkan sudah di luar najis, sudah di luar tempat keluarnya, maka tidak bisa menggunakan batu, harus pakai air. Harus pakai air. Itu syarat yang kedua, membersihkan tempat keluarnya, bukan najis yang ada di selain itu. Syarat yang ketiga, wa an la yajifan najisu, wa an la yan lento yan wa an la lan yento ora yajifa garing opo an najisu najis. Syarat yang ketiga adalah najisnya harus masih basah. Najisnya harus masih basah. Jadi misalkan ada orang kencing, kemudian setelah kencing dia nggak cebok sampai kering, kemudian setelah kering baru dia pakai tisu, maka di sini tidak bisa pakai tisu, dia harus pakai air. Kenapa? Ya apa yang mau dibersihkan dengan tisu, orang najisnya sudah nggak kelihatan dan juga sudah kering, gitu ya. Maka di sini harus pakai air. Tidak cukup lagi dengan tisu, karena tisu itu adalah, atau maafan ya, kalau batu atau yang tisu ya misalnya, batu itu hanya membersihkan wujud najis, bukan bekasnya. Nah kalau sudah kering itu kan tinggal bekasnya, tidak ada wujudnya. Ya, maka ya harus pakai air. Nah, kemudian juga
Karena kalau misalkan kotoran, kalau kotoran kering, misalkan kotorannya kering, ya, maka sudah tidak bisa dibersihkan lagi, tidak bisa dihilangkan lagi dengan batu, ya. Karena meskipun dihilangkan dengan batu, tidak bisa menempel lagi ke batu, kan gitu, ya, tidak bisa menempel lagi ke batu, ya. Jadi batunya tidak bisa mengangkat kotorannya. Syarat yang ketiga, wa an la yantakila, wa an lalan yento ora yantakila pindah opo najis. Ya. Syarat 1, 2, 4. Syarat keempat untuk istinja dengan batu atau yang semisalnya. Syarat keempat adalah najisnya tidak berpindah. Najisnya tidak berpindah. Ya. Dalam artian berpindah itu, ya misalkan tadi, misalkan najisnya pindah ke lantai misalkan, maka lantainya tidak bisa dibersihkan dengan batu atau dengan tisu yang misalnya. Ya, jadi kalau najisnya berpindah, maka harus pakai air. Yang kelima, wa an la yabtra'a alaihi akharu. Ya. Wa an la lan yento ora yabtra'a, nyampuri alaihi ngatasi najis akharu barang liyane. Syarat berikutnya, syarat yang kelima adalah najisnya tidak tercampuri dengan yang lainnya. Ya, najisnya tidak tercampuri dengan yang lainnya. Ya, semisal air. Ya. Jadi kalau misalkan najisnya sudah kena air misalkan, maka dia harus pakai batu, ya. Dia harus pakai batu. Jadi najisnya tidak boleh tercampuri oleh hal lain seperti air misalkan. Baik. Kemudian syarat berikutnya, syarat keenam, wa an la yujawiza lan ento ora nglewati safhatahu, pantat dari orang tersebut, wa hasyafatahu dan zakarnya. Syarat keenam adalah najisnya tidak, cara Jawa nih apa? Jembret, gitu ya. Jembret melebar dari tempat keluarnya. Ya tadi yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi melebar dari tempat keluarnya. Misalkan tadi, contohnya tadi misalkan orang mencret kemudian melebar ke pantatnya, maka yang di pantat nggak boleh pakai tisu, dia pakai air, ya, pakai air. Wa hasyafatahu, atau misalkan hasyafah itu zakarnya. Misalnya air kencingnya melewati kepala zakarnya misalkan, ya, maka dia harus pakai air. Kemudian wa an la yusibahu ma'un. Wa an la yusibahu ma'un. Wa an la lan yento ora yusibahu kena ing najis apa ma'un banyu. Ya. Syarat berikutnya adalah tidak boleh terkena air. Ya, tadi sama dengan syarat yang sebelumnya. Tapi syarat sebelumnya tadi misalkan itu tidak berhubungan dengan dengan air, misalkan ada darahnya misalkan. Kencing ternyata air kencingnya bercampur darah, ya. Maka dia harus pakai air. Ya. Karena bercampur dengan sesuatu selain dari kencingnya tadi, dari kotorannya. Ya, kemudian di sini disebutkan tidak tercampuri air, terkena air, baik itu air dari luar, ya. Misalkan dia bersihkan pakai air, ya. Nah, ketika dia membersihkan pakai air, ya sudah, dia harus membersihkan pakai air itu. Ya, dia tidak boleh lagi pakai batu. Kenapa? Karena pakai batu tadi adalah sebagai bentuk keringanan. Kalau misalkan sudah ada air dan dia sudah pakai air, ya sudah pakai air saja. Kalau ada yang bisa lebih membersihkan, ya, maka tidak harus dia pakai sesuatu yang tidak bisa membersihkan secara sempurna.
Kemudian yang terakhir, wa antakunal ahjaru thahiratan. Dan hendaknya wa antakuna lan yen ono apa al ahjaru pira-pira watu iku thahiratan suci. Hajar istinja yang dipakai untuk istinja tadi, syarat yang ke-8 adalah dia harus suci. Ya, dia harus harus suci. Maka sesuatu yang najis tidak boleh dipakai untuk istinja. Ya, sesuatu yang najis tidak boleh dipakai untuk istinja. Baik. Nah, ini adalah syarat-syarat dari istinja. Nah, ini boleh dikiaskan dengan batu, ini boleh dikiaskan dengan hal lain. Yang penting memenuhi kriteria tadi. Ya. Misalkan dia bisa membersihkan. Ya, dalam artian dia sesuatu yang keras, ya, yang keras dan ada sisi kasarnya, ya, dia bisa membersihkan. Bukan sesuatu yang tidak bisa membersihkan. Misalkan kayak suatu apa ya, sing lunyu ngono ya, misalkan, ya. Neker misalkan, neker gede, maka nggak bisa. Kenapa? Karena sisinya halus. Dalam bahasa disebut amlas. Syai'un amlas itu nggak bisa digunakan untuk membersihkan. Ya, karena dia ketika dioleskan gitu ya, tidak bisa menarik najisnya. Maka nggak boleh pakai neker ya, contohnya kayak neker. Ya. Tapi kalau misalkan dia kasar, ada sisi kasarnya boleh. Misalkan kayak tisu, ya, di toilet gon-gon sing apa jenenge, ya, tempat-tempat kayak keramaian seperti di mall dan lain sebagainya, itu pakai tisu boleh. Ya, pakai tisu itu boleh. Ya, dengan syarat-syaratnya tadi. Yang penting najisnya itu tidak melewati batasnya, ya. Kemudian najisnya tidak tercampur dengan air dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau misalkan di toilet kan ada ini ya, kalau toilet kan ada keran ya, semprotan. Nah, ketika pakai semprotan itu, maka yang mensucikan adalah semprotan airnya itu. Kalau misalkan mau pakai tisu boleh untuk membersihkannya, tapi yang penting ketika selesai pakai air itu sudah bersih, gitu ya. Jadi ketika pakai air yang penting sudah bersih, ya, sudah nggak boleh ada wujud najisnya. Tapi kalau misalkan pakai semprotan yang di kloset duduk itu, pakai semprotan air, kemudian ketika dilap ambil tisu aja langsung gerenjel misalkan, berarti kan masih ada sisa, maka kan tisu sudah gak bisa. Kenapa? Karena najisnya tercampur air. Ya, maka dia boleh pakai tisu dibuang, kemudian disemprot lagi pakai air supaya wujud najisnya hilang semua, kemudian baru dilap lagi pakai tisu. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas untuk pertemuan perdana ini. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah dan juga hidayah, sehingga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus bisa istiqomah ngaji dan mempelajari agama ini dengan baik dan dengan istiqomah. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan pas cangkruan ya. Demikian, Allah taala alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan dakaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.